Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan sebelum kita beristirahat. Dan tentunya setiap kita tentu akan bersuka cita karena kita telah melampaui satu hari lagi bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada malam hari ini, dan ini adalah minggu pertama daripada bulan November, kita akan mempunyai tema dalam satu bulan ini, yaitu umat pemenang. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita dikategorikan adalah umat pemenang. Menang dalam arti apa? Menang dalam arti kata kita menang atas dosa yang sudah membuat kita menjadi budak selama ini, tetapi karena kita dikasihi oleh Tuhan Yesus kita, saudara dan saya, kita yang percaya kepadanya, kita menjadi umat pemenang. Malam hari ini untuk episode yang pertama daripada umat pemenang dari renungan kita dalam satu bulan ke depan ini, saya akan ambil bacaan dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 31 yang akan kita baca bersama-sama dengan bunyinya adalah demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ya, saudara. Penekanannya adalah pada ayat B dari ayat 31 ini, Roma pasal 8. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Puji nama Tuhan. Ini bukan kata-kata yang arogan, tetapi ini adalah satu sikap hati daripada seorang Rasul Paulus yang dia ingin katakan bagaimana sebagai orang yang sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, saudara dan saya, kita dikatakan adalah umat pemenang. Dan di situ dikatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tentu Bapak Ibu Saudara, kalau kita berada di pihak Tuhan, di pihak daripada Allah, yaitu kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan berada di pihak kita. Tuhan akan membela setiap kita. Syaratnya, saudara dan saya, kita harus tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan itu apa? Hidup sesuai dengan firman-Nya. Ya. Dan dikatakan bahwa kita hidup harus seperti Yesus. Yesus adalah taat, rendah hati. Ya. Kita juga harus melakukan itu. Ya. Kemudian Tuhan Yesus sendiri tidak berbuat dosa. Kita manusia masih terkadang masih berbuat dosa, saudara. Tapi kita harus belajar menjadi seperti Yesus. Dan itu adalah satu kerinduan bagi setiap orang yang percaya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, lawan kita yang terutama di dunia ini bukanlah manusia-manusia itu, saudara, tetapi lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara, iblis, roh-roh jahat, itu yang terutama, saudara. Kenapa? Karena kita tahu iblis, si ular tua itu adalah musuh utama daripada manusia. Dan sejak kejatuhan daripada Adam dan Hawa, tidak ada musuh utama daripada manusia, yaitu iblis itu. Bahkan Tuhan di dalam Kejadian 3 dikatakan bahwa akan terjadi permusuhan antara keturunanmu dan keturunan ini, yaitu manusia. Dan kita melihat bagaimana janji Tuhan digenapi dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa pada waktu itu, kemudian Allah buktikan dengan jadinya Tuhan Yesus menjadi manusia, lalu Tuhan Yesus melakukan tugasnya, yaitu mengalahkan maut dengan mati di atas kayu salib,
lalu dibuktikan dengan kematiannya dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga, dan itu membuktikan bahwa Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus menang atas maut, menang atas dosa. Karena kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Lalu Tuhan Yesus mati, tetapi dia bangkit pada hari ketiga, itu membuktikan bahwa dia menang atas dosa, menang atas maut. Dan Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu setiap kita, kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, katakan bahwa kita adalah umat pemenang. Ya, kenapa? Karena Allah berada di pihak kita. Dalam menghadapi hidup ini ada banyak tantangan yang kita harus hadapi. Tetapi kita tahu kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Ini kata-kata yang sangat memotivasi setiap orang percaya. Ini saya katakan bukan kata-kata yang orang arogan, tetapi kata-kata yang memotivasi setiap orang percaya, itu saudara dan saya, untuk tetap hidup ya sesuai dengan kehendak Tuhan, agar setiap kita ya tetap berada di dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan setiap kita akan menikmati bagaimana Tuhan menyertai setiap kita sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus benar-benar mengasihi kita, ya, benar-benar mengasihi kita tanpa syarat, saudara. Firman Tuhan katakan di saat kita berdosa, Tuhan Yesus sudah mati baganti kita. Jadi tanpa syarat, saudara. Coba kalau Tuhan Yesus pakai syarat, kita tidak akan mungkin ya memenuhi persyaratan daripada Tuhan kita. Tetapi karena Dia ya rela merendahkan dirinya dan tanpa syarat, makanya kita mendapatkan kasih karunia-Nya itu tanpa syarat juga, saudara. Luar biasa. Allah tidak ada syaratnya untuk mati bagi kita. Tidak ada. Dia mau mati kita di saat kita berdosa, itu tidak ada syaratnya, saudara. Ya, ada banyak orang yang mau berkorban untuk seseorang yang lain asal orang itu ya melakukan sesuatu yang baik dulu kepadanya. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Tuhan kita Yesus. Di saat saudara dan saya sedang berdosa pun, Dia mati ganti kita. Dan ini membuktikan bahwa Dia benar-benar berada di pihak kita. Dan kalau Allah berada di pihak kita, kita disebut sebagai umat pemenang. Ya, Bapak Ibu Saudara, siapa yang dapat melawan kita? Di saat kita menghadapi masalah, kita tahu pembela kita adalah Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah gunung batu, ya, keselamatanku. Ya. Dia adalah perisai, ya, kota benteng perlindunganku. Ini satu janji yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kendor ya iman kita kepada Tuhan. Masalah, persoalan, kita tidak boleh menjadi kendor. Kita harus terus maju di dalam iman kita kepada Kristus, karena kita percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Ya, di saat saudara dan saya membutuhkan Tuhan, di saat itu Dia ada. Ya, tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, tidak pernah lebih cepat. Tepat pada waktunya, di saat kita membutuhkan Dia, Tuhan akan menolong saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini renungan singkat kita mengingatkan setiap kita adalah umat pemenang. Karena apa? Karena Allah berada di pihak kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus terus melekat kepada Tuhan. Karena di ayat yang ke-39 dikatakan, ya, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan, Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi tidak ada sesuatu di dunia ini yang dapat memisahkan kita ya dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Makanya kita dikatakan sebagai umat pemenang karena Allah sangat mengasihi kita. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini, kuasa apapun di bawah bumi, makhluk apapun di dunia ini yang dapat menguasai kita. Kenapa? Karena kita mendapatkan kasih karunia daripada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita terus ya beriman sepenuhnya kepada Yesus, karena kita tahu hanya di dalam Yesus ada segala jawaban dari persoalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin.